Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Al-Khairiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Sumber Daya Manusia semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Manajemen Kompensasi dengan dosen pengampu Bapak Aris Subranta, SEMM. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Putri Dina Handayani, ada Ahmad Juraidi, Ais Puspita, Nur Afiyati, Anggi Indrianti, Lulu Fitriani, Sita Sarah, dan yang terakhir Nur Faiza. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul kompensasi pensiun. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan, yaitu yang pertama ada kompensasi pensiun, yaitu ada sistem penyusun pegawai negeri dan asuransi sosial tenaga kerja. Dan yang kedua ada kompensasi tabungan hari tua. Di sini ada pengertian tabungan hari tua dan rumusan pemberian santunan. Kompensasi pensiun. Kompensasi pensiun karyawan adalah dana yang dibayarkan secara reguler dengan interval tertentu kepada seorang karyawan atau pekerja dan keluarganya setelah berhenti dari organisasi atau perusahaan. Pensiun diberikan bagi karyawan atau pekerja yang telah bekerja di perusahaan atau organisasi untuk masa tertentu. Umumnya, karyawan akan pensiun dari perusahaan pada usia 55 atau 56 tahun. Oke, selanjutnya sifat pensiun. Sifat pensiun sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Dinyatakan bahwa pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dari sifatnya tersebut, mengharuskan adanya 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun. Yang pertama, telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. Yang kedua, memiliki masa untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Dan yang ketiga, telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri. Sebagai konsekuensinya dari sifat pensiun, sebagai bentuk penghargaan tersebut, maka pembiayaan pensiun dibebankan kepada pemerintahan melalui APBN. Pembebanan ini akan semakin membebani APBN. Namun di sisi lain, karena sifatnya sebagai penghargaan, maka peserta program pensiun menginginkan bahwa penghasilan pensiun tersebut benar-benar dapat menjamin kebutuhan hidup di masa purna bakti. Mengingat sifatnya tersebut sebagai pengaruh kepada sistem pembiayaan atau pembayaran, sistem pengolahan, dan besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan. Baik, materi selanjutnya tentang sistem pembiayaan pensiun. Sistem pembiayaan pensiun terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama PSUU adalah sistem pembiayaan pensiun di mana biaya untuk pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Yang kedua, fully funded adalah sistem pendanaan pensiun di mana pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran oleh masing-masing pegawai dan pemerintahan sebagai pemberi kerja selama pegawai masih aktif bekerja. Manfaat diberikannya pensiun. Pensiun hari tua diterima oleh peserta mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iuran paling singkat 15 tahun yang setara 180 bulan. Pensiun cacat diterima oleh peserta yang mengalami cacat total sebelum mencapai usia pensiun.
Pensiun janda atau duda diterima oleh istri atau suami dari peserta yang meninggal dunia. Pensiun anak diterima oleh anak dalam hal peserta meninggal dunia tidak mempunyai istri atau suami. Pensiun orang tua, janda atau duda dari peserta meninggal dunia atau menikah lagi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai asuransi sosial tenaga kerja. Asuransi sosial tenaga kerja adalah suatu perusahaan asuransi sosial tenaga kerja yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja atau karyawan bersama keluarga ketika yang bersangkutan mengalami resiko sosial. Resiko sosial ini adalah sebuah musibah yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Contohnya usia tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Jadi di sini juga ada dua kategori yang menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja. Yang pertama itu sebuah badan usaha atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang dan memberi upah serendah-rendahnya 1 juta rupiah selama per bulan. Yang kedua itu seorang pekerja yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja secara sukarela karena perusahaan atau badan usaha tempat dia bekerja itu belum mendaftar menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja. Lalu di sini ada kewajiban perusahaan setelah menjadi anggota asuransi sosial tenaga kerja. Yang pertama, mendaftarkan perusahaan beserta karyawannya menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977. Yang kedua, melampirkan data tentang tenaga kerja, upah, perubahan tenaga kerja, dan jenis usaha. Yang ketiga itu membayar iuran tepat waktu. Yang keempat, mencatat tiap perubahan jumlah tenaga kerja dan perubahan upah yang dibayarkan selama periode tahun berjalan. Lalu di sini juga ada hak-hak yang dapat diterima oleh perusahaan dan karyawan setelah terdaftar menjadi anggota asuransi sosial tenaga kerja. Yang pertama itu hak yang diterima perusahaan itu sertifikat atau tanda bukti telah menjadi peserta asuransi sosial tenaga kerja dan menerima kwitansi sebagai bukti pembayaran iuran. Yang kedua itu ada hak peserta atau karyawan. Yang pertama mendapatkan kartu peserta anggota sosial tenaga kerja atau KPA. Yang kedua memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan kerja. Yang ketiga memperoleh asuransi hari tua atau THT setelah mencapai usia 55 tahun. Baik, materi selanjutnya adalah kompensasi tabungan di hari tua. Pengertian tabungan di hari tua atau disebut juga dengan jaminan di hari tua JHT adalah program nasional yang dijalankan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Nah, menurut Syakdam tahun 2000 halaman 685 sampai 686 mengemukakan tabungan hari tua adalah jaminan yang dipupuk oleh pegawai sendiri atau bantuan perusahaan. Di samping itu, pensiun yang diterimanya. Tabungan hari tua ini tentu akan memiliki nilai yang sangat besar bila diterima pada waktunya. Adapun sumber keuangan dari program tabungan hari tua yang diberikan kepada karyawan yang pensiun adalah dipupuk dari iuran wajib karyawan yang dipotong dari penghasilan setiap bulannya ketika ia masih aktif bekerja. Selain itu, dana tabungan hari tua juga berasal dari bunga atau laba perusahaan, bantuan perusahaan, dan sumber-sumber yang sah. Biasanya dikelola oleh yayasan dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan atau organisasi. Yang berikutnya adalah rumusan pemberian santunan, yaitu adapun parameter yang dipakai sebagai dasar perhitungan hak asuransi THT Taspen adalah usia, jenis kelamin, masa kerja, golongan atau pangkat, gaji pokok yang ada, atau dwiguna dan kematian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu dwiguna dan kematian. Nah, di sini asuransi dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat
mencapai usia pensiun atau bagi hasil warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Terus ada asuransi kematian atau ASKEM, adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan dalam hal peserta atau keluarganya meninggal dunia, baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun. Ini menurut penjelasan PP 25 tahun 1981 pasal 9 ayat 2. ASKEM anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah. A. Asuransi diguna menggunakan rumus, yaitu hak kurang dari MI dikali 0,355 ditambah 0,1 dikali N per 12 dikali P. Keterangannya, MI ialah masa iuran, N ialah jumlah bulan dihitung sejak 1 April 1985 sampai peserta pensiun. P ialah penghasilan terakhir setiap bulan. D. Asuransi kematian menggunakan rumus. Yang pertama ialah peserta meninggal. Hak sama dengan 2 dikali 1 ditambah 0,1 dikali D per 12 XP. Yang kedua ialah istri atau anak meninggal. Hak sama dengan 1,5 dikali 1 ditambah 0,1 dikali C per 12 dikali P. Yang ketiga, anak meninggal. Hak 0,75 dikali 91 ditambah 0,1 dikali C per 12 dikali P. Keterangannya ialah B. Jumlah dihitung antara peserta pensiun sampai peserta meninggal dunia. C. Jumlah bulan yang dihitung antara peserta pensiun atau meninggal dunia sampai istri atau suami meninggal dunia. Jadi kesimpulan dari materi kompensasi pensiun dan tabungan hari tua, yaitu pensiun merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seseorang yang sudah tidak menjadi pegawai dan tidak bisa bekerja kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabaikan dirinya kepada negara. Tabungan hari tua ini tentu akan mempunyai nilai besar